serahkan pada hamba-Nya. Baik saudara, kita sembah Dia sekali lagi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Yesus. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah Yesus. Kami datang untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan, selain memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan lagi sekali lagi, Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya, refnya aja. Haleluya, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus dengan seluruh hati. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Benar Bapak, biarlah setiap kehidupan kami Tuhan senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak menerima pujian, karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan kami mau duduk dengar akan firman-Mu Tuhan, berbicara Roh Kudus, berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya bukan lagi kami yang berkata-kata, melainkan Engkau sendiri yang mengurapi kami Tuhan, sehingga apa yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan boleh menyenangkan akan Engkau Tuhan, boleh mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus,
Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan dari pertengahan sampai akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan sampai selamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada suami saya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan saya beri tema umat Tuhan yang tangguh. Saya ambil di Filipi 4 ayat 13. Mari kita buka bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Ya, ketemu. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini menjadi kusukan saya, menjadi keandalan saya ketika saya berada dalam setiap masalah. Saya senantiasa berkatakan, Allahku akan melakukan segala perkara dalam kehidupan saya. Nah, ayat ini juga dituliskan oleh Rasul Paulus. Tangguh artinya apa? Kuat. Tangguh artinya tidak menyerah. Tangguh artinya tidak cengeng. Kalau saya perhatikan di zaman saat-saat ini, kebanyakan umat Kristen, umat Tuhan, ketika menghadapi masalah, baik dalam masalah pekerjaan, baik masalah dalam sakit penyakit, baik masalah apapun, dalam utang piutang apapun, masalah lainnya, kebanyakan kalau saya perhatikan gampang menyerah, gampang putus asa, selalu berharap kepada manusia, selalu berharap kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan di situ katakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau saya perhatikan di firman ini, di ayat di firman Tuhan, banyak orang-orang yang di zaman gereja mula-mula itu, kalau saya baca itu mereka semua pada tangguh-tangguh. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dimasak hidup-hidup. Bahkan di dalam firman Tuhan, di situ katakan, Yohanes Pembaptis pada akhirnya dipenggal mati di penjara. Stefanus diseret, dilempar sampai mati. Petrus disalib terbalik. Andreas mati disalib. Thomas dibunuh oleh tombak. Yakobus dipukul sampai mati. Nah, ini semua adalah pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Mereka berani untuk mati pada saat mengabarkan Injil. Demikian juga Rasul Paulus. Ya, dulunya Rasul Paulus adalah penganiaya umat Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus menangkap dia bertemu dengan Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Nah, dari situ Rasul Paulus berbalik 180 derajat, sehingga dia mengabarkan Injil yang luar biasa. Begitu banyak ancaman-ancaman Rasul Paulus ketika dia hendak mengabarkan Injil. Coba kita baca lagi di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan nih. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Sudah ketemu? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dipukul di penjara, didera di luar batas, kerap dalam bahaya. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 1 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya di pihak orang-orang Yahudi, bahaya di pihak-pihak bukan orang Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku
tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ini luar biasa ya Rasul Paulus ya, ketika dia sedang mengabarkan Injil, menyampaikan kabar baik kepada mereka pada zaman dulu, banyak sekali tantangan-tantangan. Di sini katakan Rasul Paulus didera di luar batas, 5 kali 1 pukulan, 3 kali 1 didera. Dalam perjalanan aku sering diancam banjir, kedinginan, semuanya luar biasa ya Rasul Paulus. Pada awalnya sih Rasul Paulus ini orang kaya, ending-endingnya itu menjadi orang miskin. Pada awalnya dia orang terpandang, orang terhebat. Pada akhirnya dia pembuat tenda untuk kebutuhan dia makan sehari-hari. Ini luar biasa Rasul Paulus ya. Rasul Paulus begitu ibaratnya kalau bahasa Sunda itu pol-polan gitu. Dengan sungguh-sungguh dia mencari berbalik kepada Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau saya perhatikan ada penelitian ya, yaitu seorang profesor ya hendak mengadakan penelitian. Dia mengambil seekor tikus lalu dimasukkan ke dalam tabung. Nah, kemudian lampu itu dimatikan. Setelah 3 menit kemudian tikus itu meronta-ronta lalu akhirnya mati. Kemudian profesor itu mengambil lagi tikus, dimasukkan ke dalam tabung. Pada saat itu lampu dinyalakan. Tapi keesok harinya setelah 34 jam profesor itu melihat lagi, memang tikus itu meronta-ronta tetapi tidak mati. Ini bertanda tikus aja punya pengharapan, apalagi manusia. Seharusnya ketika datang masalah kita punya pengharapan. Nah, pengharapan itu kepada Tuhan. Kita baca lagi di dalam Ibrani 6 ayat 19. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ibrani 6 ayat 19. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau ada kapal yang sedang diombang-ambing oleh badai, maka si narkoba itu akan menantapkan sangkarnya ke dasar laut. Nah ya, ketika dia menantapkan sangkarnya ke dalam laut, maka amanlah penumpang itu. Karena apa? Karena ada sangkar. Demikian juga kalau kita mengalami goncangan-goncangan yang luar biasa, biarlah kita berharap sangkarnya itu adalah Tuhan Yesus. Maka kita akan mengalami kekuatan, bahkan ada jalan keluar. Amin, saudara ya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, luar biasalah kita ini Allah yang dahsyat. Seperti ada lagu yang kita akan nyanyikan, kuasamu terlebih besar. Kita nyanyikan sama-sama ya. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terbesar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang kuat, orang yang hebat? Dalam Filipi 4 ayat 13 itu kita katakan kita harus tinggal di dalam Dia. Seperti Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kita harus tinggal di dalam Dia. Bagaimana sih untuk kita tinggal di dalam Dia? Nah, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Bangun pagi-pagi, bangun mesbah dengan Tuhan. Sebelum beraktivitas, kita minta blessing dulu kepada Tuhan. Minta pengurapan dulu kepada Tuhan. Maka ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita menghadapi masalah, kita akan tetap tenang, kita akan tetap kuat. Kita berserah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan bertindak. Nah, saya akan bersaksi tentang aktivitas di dalam pekerjaan saya. Pada suatu kali, tanggal berapa ya saya lupa. Nah, pada suatu kali saya ada tagihan itu dari sales kaca. Nah, jumlah waktu itu memang agak ramai juga ya. Saya kalau kaca ngambil di perusahaan yang lain. Nah, saya lihat itu banyak juga ya. Saya nggak kepikir juga segitu banyak. Nah, kalau saya lihat lagi di tabungan saya, nggak cukup nih. Lalu saya katakan, ntar ya nanti tanggal sekian akan saya transfer. Nah, saya waktu itu nggak tahu tanggal sekian itu ada uang apa nggak tahu. Saya hanya berserah kepada Tuhan karena saya setiap hari bangun mesbah dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sebelum memulai saya berdoa, bahkan ketika saya masuk dalam pekerjaan saya di kantor, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, ketika esok harinya ternyata banyak DP-DP yang masuk, banyak pemasangan kusen, bahkan banyak pembeli barang, bahkan sampai harus ngambil ke Jakarta. Ini luar biasa, Tuhan tolong. Akhirnya saya bisa transfer untuk bayar kaca, luar biasa Tuhan kita ya. Nah, setiap saya dalam pekerjaan saya, dalam aktivitas saya, baik dalam pada karyawan ketika dia melakukan kesalahan, ketika para tukang-tukang mengadakan kesalahan, para customer itu bukan menegur kepada si tukang, melainkan kepada saya. Orang ini begini, bagaimana ini, bagaimana ini. Kalau saya tidak berdoa dulu, saya terkadang suka emosi kepada karyawan atau si tukang, kenapa bisa sampai begini. Nah, kadang-kadang juga si tukang
ada salah potong, ada kaca pecah, atau apa ya, itu membuat saya emosi. Tapi kalau saya berdoa dulu kepada Tuhan, saya akan tenang. Nah, ya nggak apa-apa lah, itu udahlah memang itu resiko karena nggak disengaja. Nah, saya juga udah perhitungkan dengan cara ngitung-ngitungnya ada untuk kelebihan-kelebihan untuk yang potong-potongan yang salah. Nah, itu saya harus menghadapi para customer itu bagaimana, atau cara yang masang harusnya selesai tanggal sekian ternyata telat. Nah, mereka tuh akan gencar saya, ini saya harus dipakai bagaimana. Nah, saya harus bisa berbicara kepada mereka. Puji Tuhan, sampai saat ini saya bisa mengatasi mereka itu. Ini semua bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekuatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada saya. Amin ya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Bagaimana sih untuk kita meminta petunjuk kepada Tuhan? Kita baca lagi di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja dibuat Tuhan berhasil. Nah, ini semua. Kita harus senantiasa meminta petunjuk daripada Tuhan. Petunjuk daripada Tuhan apa sih? Nah, ini firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, ketika masalah datang, kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita akan ingat, oh ini ada firman Tuhan mengatakan begini. Oh, berarti kita harus begini. Oh, ketika kita menghadapi masalah, kita renungkan lagi firman Tuhan, oh kita harus begini-begini. Luar biasa ya. Maka kalau kita merenungkan firman Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita senantiasa harus berdoa, baca firman Tuhan berulang-ulang terus. Kita harus rindu akan Tuhan, rindu akan baca firman Tuhan. Seperti lagu dikatakan, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah setiap kehidupan kita, biarlah setiap kehidupan kita senantiasa merindukan akan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagi, seperti rusa yang merindukan air. Rusa yang rindu aliran sungai, hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah yang besar. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam
indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak dapat menunggu. Bagai tanda gesan nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kalau kita tinggal di dalam dekapan Tuhan, ketika kita tidak tahu apa yang ada bakal terjadi di depan kita, tapi Tuhan tahu. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, nah kita merasa aman karena Tuhan yang pegang kendali. Amin ya. Puji Tuhan ya. Kita sambung kembali dengan bagian 3. Berharap kepada Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 8. Saya akan bacakan ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka, serta laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyari, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Jihril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak dan perempuannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar dan Abimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gelombang-gelombangan itu? Akan kudapatkan mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah ini ceritanya nih, Daud hendak berperang
bersama dengan rakyatnya. Nah, Ziklag dalam keadaan kosong, maka orang Amalek menyerbu Ziklag. Nah, sampai dia menawan harta bendanya dan para istri ditawan. Para istri dan anak-anak ditawan. Kemudian setelah selesai Daud berperang, maka dia melihat kota Ziklag dalam keadaan dijarah dan istri mereka ditawan. Maka Daud sangat bersedih hati dan sangat bersusah hati. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan. Nah, ini Daud ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia seorang pemuji. Maka ketika dia ada masalah, ketika ada tantangan, nah dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Nah, kemudian bertanya laut kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gelombang itu? Akan dapatkah mereka kususul? Nah, firman Tuhan katakan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, ini luar biasa ya Daud ya. Orang yang berkenan kepada Tuhan, orang pemuji ya dia. Orang yang berkenan sehingga Tuhan menyatakan diri yang ngomong, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan berhasil. Maka para tawanan akan kembali. Bahkan dia bisa menjarah, membawa harta benda orang Amalek. Ini luar biasa ya. Sebegitu kedekatannya Daud dengan Tuhan. Adalah setiap kehidupan kita, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kita mau selalu dekat kepada Tuhan, selalu menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka apapun yang menjadi masalah, kita jangan khawatir, jangan takut. Burung di udara saja Tuhan beri makan, apalagi bunga, apalagi kita umat kesayangan Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara ya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagi. Seperti rusa yang merindukan. Seperti rusa yang rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagaikan tanah yang gersang. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus.
Ajar kami Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman untuk senantiasa menjadi pelaku firman hidup di dalam hadirat Tuhan, menyenangkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara, Tuhan biarlah Engkau sendiri akan berbicara kepada baik hamba yang mendengar di tempat ini, apapun di Zoom, kiranya Engkau sendiri akan terus berbicara terus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan hari dan sampai selamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.